mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu semua, karena pada malam hari ini kami mengundang untuk menyampaikan informasi mengenai persiapan UKIN. Sebelum Pak Arifin menyampaikan, di layar Bapak Ibu saya sudah membagikan jadwal atau tahapan dalam kegiatan UKIN UKM PPG tahun 2020. Jadi yang kita perhatikan di tahap 1 saja Bapak Ibu ya. Tolong tanggal-tanggal ini dicatat nanti biar bisa nyambung apa yang akan disampaikan oleh pembicara pada malam hari ini. Kesempatan pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Arifin mengenai portofolio, dan berikutnya nanti ada Pak Safdi yang akan menjelaskan sistematika pendaftaran UKIN ini, karena di sistem IT ada beberapa hal yang harus didaftarkan untuk suaranya kecil Pak, untuk pelaksanaan UKIN gitu ya. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Arifin selaku koordinator PPG untuk menyampaikan informasi mengenai portofolio. Kepada Pak Arifin dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar Pak. Dengar Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf kami dari panitia mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu karena memang pekerjaan kita ini dipacu dengan jadwal. Ya, malam ini kami atas nama panitia akan coba ya sebut sajalah mensosialisasikan gitu ya, mensosialisasikan perihal uji kinerja ini. Seperti kita ketahui bahwa uji kinerja tahun ini agak berbeda dengan yang terdahulu. Perbedaannya itu berkaitan dengan cara, yaitu kita dilaksanakan dengan sistem melihat video pembelajaran, rekaman video pembelajaran. Kemudian yang kedua adanya portofolio. Sebelumnya ini tidak. Yang atas. Ya. Nah, oleh karena itu malam ini kami akan membicarakan 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan portofolio, itu saya sendiri yang akan menyampaikan. Yang kedua nanti berkaitan dengan instrumen penilaian praktek pembelajaran. Ini akan disampaikan oleh Pak Rio. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan sistem IT untuk pendaftaran dan mengupload produk yang Bapak Ibu kerjakan. Ini akan disampaikan oleh Pak Sabdi dan Pak Nanda nanti. Halo Pak Rio. Halo Pak Rio. Jadwal tadi tidak muncul. Oh, jadwal tadi tidak muncul ya Pak? Nah, tidak muncul. Jadwal tidak muncul ini. Oke, sebentar Pak. Oke, saya coba share. Halaman 12 pesan saya. Enggak, 23 kayaknya. 23. Ini kelihatan, Pak? Udah. Halaman 23 coba, halaman 23. Ya, ini. Ya, Pak. Bukan. Yang jadwal tadi itu perasaan saya di apa? Halaman 2 ya. Ini halaman 23. Di slide 23 PowerPoint-nya, Pak. Rincian kegiatannya. Iya, yang tadi yang pertama Pak Rio sampaikan tadi. Ya. Ini kelihatan, Pak. Kelihatan, cuma bukan itu isinya. Bukan ya? Yang tampil slide 27, Pak. Ya 27 tuh Pak Rio. Itu dia mestinya 23. Ini kelihatan Pak? Masih yang lama masih 27 itu? Sebentar, Pak. Ini slide yang 23 Pak. Ya ini di komputer saya udah 23 nih.
Ini 23, Pak. Mas, bukan, yang nimbul syarat kelulusan penguji UKIN, Pak. Hadir penuh mengisi Masih slide 27 Pak yang muncul. Ya, yang munculnya di layar. Oke, tunggu sebentar. Saya tutup dulu. Coba lagi. Ini sudah 23? Ini ya, ini yang di Vario. Ya, yang di Vario ya. Baiklah Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan yang tahap 1 saja ya. Yang tahap 1 itu di situ ada nomor 3, 4, 5. Itu yang berkaitan dengan Bapak Ibu itu. Ya, 1, 2, 6, 7 abaikan saja karena itu tidak berkaitan dengan Bapak Ibu. Yang nomor 3 itu adalah mulai tanggal 14 sampai tanggal 17 November itu Bapak Ibu mengisi portofolio. Kalimat mengisi di sini bukan mengisi secara manual, tetapi menggunakan aplikasi. Nah, nanti inilah yang mungkin akan disampaikan informasi sementara. Saya katakan sementara karena belum ada informasi seperti apa begitu ya. Karena memang harinya masih agak lama, paling tidak seminggu, tapi tidak apa-apa. Saya ingin Bapak Ibu kan menyiapkan diri terlebih dahulu. Jadi mengisi portofolio itu tanggal 14 sampai 17 November. Kemudian yang keempat itu adalah UKIN praktek pembelajaran. Jadi praktek pembelajaran Bapak Ibu itu dilaksanakan tanggal 17 sampai tanggal 18. Artinya bisa 17, bisa 18. Nah, ketika UKIN praktek pembelajaran ini, Bapak Ibu diminta untuk menyusun RPP yang baru. Jadi bukan dari 3 RPP yang ada itu. Ya, RPP yang baru, materinya itu ya sesuai dengan tanggal 17 atau 18 itu. Format RPP-nya itu format yang berlaku ada, saya mencari tadi di HP saya tidak ketemu, itu ada apa, peraturan menteri yang nomor berapa, Bapak Ibu mungkin lebih tahu itu. Ya, jadi model RPP-nya model seperti itu. Jadi Bapak Ibu ketika praktek itu sekaligus merekam. Artinya rekam jejak digitalnya itu akan terlihat bahwa Bapak Ibu itu tanggal 17 atau tanggal 18. Bapak Ibu tidak bisa majukan 15 atau 16. Itu mesti ketahuan. Jadi Bapak Ibu punya waktu lebih kurang seminggu dari sekarang, pilihlah materi yang sesuai dengan apa ya, sesuai dengan hari tanggal 17 atau 18 itu. Lantas Bapak Ibu akan bertanya mungkin, kelas berapa Pak? Tinggi, rendah, atau bidang studi? Silakan. Caranya ya bagi yang bisa luring silakan luring. Kalau tidak bisa ya daring. Kalaupun tidak bisa lagi ya siswa imajiner gitu. Ya. Kemudian tanggal 18-19 Bapak Ibu mengupload ya, mengupload yang nomor 4 tadi ya, video pembelajaran itu Bapak Ibu upload. Nah, untuk praktek pembelajaran itu RPP-nya 2 kali 2 JP, 2 jam pembelajaran. Jadi bisa misalnya kalau kelas rendah itu 2 kali 30 menit Bapak Ibu ya. Ya kelas rendah. Iya, Pak. PAUD saya juga tidak tahu itu, atau 2 kali 35 untuk SMP, SMA berapa? 40 atau 45? 45, Pak. Iya, 45. Jadi Bapak Ibu mengajar itu full itu ya. Ya. Ngajarnya itu full direkam, kemudian yang diupload itu diedit dengan mempertahankan keutuhan, ada pembuka, ada inti dan penutup menjadi lebih kurang 30 sampai 40 menit. Dari 2 kali 45 menit atau 2 kali 30 menit itu diedit menjadi 30 sampai 40 menit. Itulah rangkaian dari kegiatan yang Bapak Ibu lakukan mulai dari tanggal 14 November sampai dengan 19 November. Sampai di sini ada yang ingin bertanya sebelum saya masuk pada yang portofolio. Saya Pak Purwanto, Pak. Iya, silakan Pak. Gini Pak, tadi kan ada ini 2 JP Pak ya untuk praktek pembelajaran ya. Iya. Nah, itu kalau 2 JP itu Pak, kalau dalam RPP-nya itu bisa 3 mata mapel, istilahnya
kalau dalam tematik itu kan ada muatannya sampai 3, 2. Itu bagaimana Pak? Apa bisa 3 atau 2 saja? Kalau bisa 2, 2 Pak. Kalau bisa 3, 3 begitu. Ya, ini SD ya, artinya SD ini Pak ya? Ya Pak, karena mengingat Ya. 2 JP tadi kan Pak. Iya, 2 JP Biasanya karena kalau dia misalnya- ditentukan 2 JP Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Ya minimal 2 lah, karena kan integrasi itu kan mesti ada, kalau 1 saja kan itu bidang studi namanya Pak ya. Iya, oke. Terima kasih Pak. Iya, tapi kan kadang kan sebagian dari dosen-dosen kita kan mintanya sampai 3 mapel yang terintegrasi gitu maksud saya. Iya, ini artinya ini dibatasi oleh 2 JP itu persoalannya gitu Pak kan. Jadi jangan sampai Bapak dirugikan begitu ya. Oke, bisa minimal 2 lah Pak itu. Karena kalau yang integrasi kan nggak mungkin 1. Kalau 1 kan ngambil matematika Bapak kan. Ya Pak, paham. Terima kasih Pak. Oke. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain. Saya Pak Silda Sari. Ya, silakan. Mau bertanya terkait itu tadi Pak, format RPP yang dipakai, karena sebelumnya kami kan pakai format RPP 1 lembar yang tidak ada KI, KD-nya. Nah, untuk yang UKIN ini, format RPP-nya apakah yang lengkap seperti sebelumnya itu Pak, yang berlembar-lembar itu? Begini Bu, saya tadi coba cari itu enggak bertemu saya. Jadi RPP-nya itu RPP yang berdasarkan Permen apa gitu. Bapak Ibu yang paling tahu gitu kan? Apa yang Ada kan? nomor 22 itu ya Pak? Iya, pokoknya RPP yang produk hukum yang terakhir tentang RPP. Nah, RPP yang Bapak Ibu buat itu mungkin ya kalau dia menyebut selembar bisa selembar setengah, tetapi beserta perangkatnya Bu. Jadi Ya, ada medianya, ada LKPD-nya, ada evaluasinya. Seperti Bapak Ibu ketika menyusun perangkat pembelajaran. Ya Pak, paham. Ya. Jadi saya tidak ingat persis. Saya pernah ada di HP saya, cuma saya cari tadi itu bingung, nggak ketemu gitu. Tapi dia produk hukum. Ada entah Permen nomor 22 peran saya memang gitu. Share Pak. Iya, silakan Bu. Misalnya kalau Bapak tadi ngomong kita bikin RPP yang baru kan Pak ya, perangkat pembelajaran yang baru. Berarti yang sudah kita susun kan udah ada 3 Pak. Ya. Jadi tidak boleh pakai yang itu ya Pak ya? Tidak boleh Bu. Alasannya sederhana karena yang kemarin itu kan sudah dibimbing. Nah sekarang ketika ujian kan tidak dibimbing. Nah itu ujiannya itu di sana sebenarnya begitu. Oh iya. Berarti harus bikin perangkat baru lagi itu. Ya perangkat baru Bu. Makanya kami berusaha dengan teman-teman supaya lebih awal diberitahukan kepada Bapak Ibu supaya bisa melakukan persiapan gitu Bu. Oh ini lagi Pak, tidak boleh yang bidang studi kan Pak, harusnya yang tematik ya itu. Misalnya kan mungkin kalau bidang studi silakan saja karena kan memang ada begitu, memang ada matematika katanya di SD gitu ya. Tidak harus tematik ya Pak ya? Iya. Iya, oke, makasih ya Pak. Sama-sama Bu. Ada lagi yang lain? Izin Pak. Siapa ini? Dengan Ibu apa? Bentar Pak. Ya. Halo Pak. Ya. Iya. Kalau melihat ini Pak, ada instrumen penilaian dari ini, berarti kita harus menyamakan persepsi Pak, karena di situ kan ada tujuan, itu ada KD dan sebagainya. Karena kalau saya lihat dari kawan-kawan tuh Pak, ada yang tidak pakai KD, cuma langsung tujuan. Jadi kan kita bingung nanti Pak, harusnya samakan persepsi dulu Pak, maunya yang gimana untuk pembuatan RPP. Itu yang saya katakan tadi, yang ada permennya Bu, cuma saya tidak dapat cari. Nanti kita sharekan Bu itu Bu. Jadi tidak ada penyamaan persepsi lagi. Iya, jadi ada permen. Tolong di-share aja Pak ya. Iya. Contohnya Pak, biar ada panduan gitu.
Bukan contohnya, artinya produk hukumnya itu, Pak. Jadi RPP berdasarkan itu gitu. Jadi bukan contoh. Jadi contohnya yang RPP yang berdasarkan permen berapa tadi maksud Bapak itu ya? Iya. Jadi bukan contoh-contohnya lagi begitulah. Ya. Nanti Bu, nanti akan kita ini kan. Ya, saya akan cari gitu kan. Berapa, Pak? Ya, tapi paling tidak kan Bapak Ibu sudah tahu bahwa arahnya ke sana begitu, tidak bervariasi lagi begitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Berkaitan dengan tadi poin 3, 4, 5. Itu dulu. Apa udah bisa dipahami? Bapak. Ya, silakan. Ini kan kita buat RPP aja atau dengan perangkat yang lain, Pak, seperti bahan ajar, kemudian apa ya? Yang kemarin kita sudah buat gitu, Pak. Atau hanya RPP-nya saja? Tadi kan sudah saya sampaikan, Bu. RPP beserta perangkatnya. Jadi ada medianya, ada LKPD-nya gitu. Jadi RPP beserta perangkatnya Bapak Ibu ya, bukan RPP tok ya. Halo? Halo? Hilang suaranya Bu Lia ini. Halo, bisa didengar ya suara saya ya? Ya Pak, bisa Suara Pak. Bapak iya. Yang Bapak nanya bisa, tadi Pak. yang Terima kasih Bapak. Putus. Suara Bapak jelas. Jadi maksud saya begini, hal-hal yang sudah saya jelaskan nggak usah ditanya karena kita ini ada banyak yang dibicarakan gitu loh. Jadi yang 3, 4, 5 tadi kira-kira udah jelas belum? Kita sudah masuk ke sesi yang berikutnya. Insya Allah jelas Pak. Nah itu Sudah ya. jelas Pak. Tanya satu lagi Pak. Iya silakan. Mau nanya Pak, apakah setelah mengirim video rekaman itu kan kita kan disuruh mengirim video rekaman tuh? Apakah ada tanya jawab seperti kita ujian kompres seperti itu Pak? Enggak ada Bu, Ibu. Jadi orang menilai hanya RPP yang Ibu kirim dengan video pembelajaran. Videonya gitu. saja. Oh ya. Ya, tidak ada tanya jawab Bu, gitu Bu. Ya. Terima kasih Pak. Tidak ada lagi, sudah bisa dipahami ya? Sudah Pak, cukup Pak. Oke, kalau tidak, kita lanjutkan dengan yang portofolio. Jadi saya hanya menampilkan contoh bagaimana membuat deskripsi, kemudian bagaimana menyusun refleksi. Itu saja. Ya, silakan Pak Rio, ditampilkan tuh Pak Rio. Baik, sebentar Pak. Saya share screen dulu Pak. Ya. Tadi ya seharusnya saya nggak kepikiran. Agak lama loadingnya nih. Sabar ya Bapak Ibu ya. Kelihatan Pak? Kelihatan. Oke, silakan Pak Arifin. Silakan Pak Arifin. Oke, terima kasih Pak Rio. Bapak Ibu yang saya hormati, ini contoh pengisian portofolio. Tapi yang ini Pak Rio, bisa enggak yang ditampilkan ini Pak Rio? Apa? Akun demo saya Pak. Ya, akun demo Rio. Ada yang deskripsi itu sebenarnya yang di ini kan. Baik, siapa? Saya stop dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Suaranya putus-putus, Pak. Ini yang hadir baru 173 orang Bapak Ibu ya.
Apa yang rasanya yang lain tahu ya? Baik, Nah, Pak Arifin, Mungkin ini sinyal, udah kelihatan. Pak. ya. Mungkin pengaruh sinyal belum bisa masuk. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perhatikan. Jadi setiap komponen itu akan ada minta deskripsi. Cara menyusun deskripsinya seperti ini Bapak Ibu. Terbaca di laptop Bapak Ibu kan? Terbaca, Pak. Ya. Di Zoom bisa. Kekecilan Pak itu Pak, nggak kelihatan kami. Dibesarkan HP dikit di bisa nggak, Zoom. Pak? Pak, biar kami tahu Pak. Pak Rio. Halo Iya, Pak Rio. Pak. Kalau ini bisa enggak di copy nanti di share ke mereka? Bisa enggak? Dia bisa? Nggak bisa, Pak. Iya. Ini di akun saya. Ya, ini gini Bapak Ibu, ini persoalannya ini di akun itu Bu, enggak bisa di copy. Kalau bisa Bapak Ibu foto saja gitu adanya. Di foto. Karena yang Ya Pak. Ini Ya. kami screenshot kok Pak. Screenshot aja Bunda. Capture screen-nya Pak, minta tolong. Walaupun nggak bisa di copy kan screen-nya bisa di capture itu. Bu, Pak, itu bisa di screenshot, nah di zoom. Iya, zoom aja. Kalau pakai HP kita zoom sendiri bisa kok di screenshot. Iya, ini saya pakai HP loh di zoom sini bisa. Iya, Bisa Bu ya? betul. Oke, kalau Bisa, bisa silakan. Pak. Karena ini materinya tidak ada, ini di dalam akun untuk orang menilai Bu gitu. Kayaknya enggak bisa bukan kayaknya tidak bisa dia apa gitu loh. Bisa Iya. Pak, di zoom kemudian di screenshot bisa Rio, Pak. Ini saya pakai HP Pak kok. Rio kecilin aja, kecilin dikit lagi nanti di zoom jadi full dia, udah Ini ketangkep. tadi kekecilan, Iya, sekarang Bunda. kebesaran gitu ya. Mereka tidak pakai HP kayaknya Pak. Maklum lah Pak, banyak prestasinya. Pakai juga bisa di screenshot Nah, ini Bunda. mantap. Nah, Nah, cukup si Pak, cukup Pak Rio. si Pak Rio. Ya, Pakai cukup. pakai laptop juga bisa toh di screenshot Bu. Iya, pakai laptop juga bisa. Sudah Bapak Ibu, sudah? Sudah? Sudah Pak. Sip. Jadi deskripsi Siap. itu yang tertera pada deskripsi itu dengan tabel itu mesti sama jumlahnya. Jadi kalau misalnya di deskripsi itu ada 4, tabelnya ada 4 begitu. Bisa dipahami Bu ya? Bisa. Paham, Pak. Laptop non aja. Pak Rio. Parah. Kau udah belak kali kado tuh. Udah dibagi coba. Tahu dong. Berarti nanti berkasnya diupload di kotak berkas itu ya Pak Rio ya? Ya, nanti akan ada Pak Sabdi yang akan menyampaikan begitu kan? Iya. Bagaimana ininya begitu loh. Iya Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Bayang kira-kira Oke, ngisi. udah selesai di screenshotnya? Karena akan masuk ke sesi yang berikutnya lagi. Sudah Pak, sudah Pak. Ya, Bertanya silakan, lagi Rio. Pak. Anto Pak. Ya. Bertanya lagi Pak. Jadi gini Pak, apa deskripsi dari portofolio itu tidak satu-satu Pak ya? Misalnya seperti yang di ini kan ada judul dan penulis misalnya itu tentang penelitian ya. Jadi apa deskripsinya itu dibuat ke dalam global, tapi semua poin-poin yang ada di portofolio yang kita lampirkan itu diceritakan atau dideskripsikan ke dalam seperti sebuah paragraf seperti itu Pak ya? Iya, jadi begini Pak, deskripsi itu berisi tentang apa-apa yang Bapak lakukan. Jadi apa-apa itu jumlahnya mesti sama dengan tabel ini Pak. Itu maksudnya itu. Iya, maksud saya kan ini misalnya tabelnya ada sekitar 4 misalnya kan. Jadi Ya. yang deskripsi kita itu dalam satu kesatuan itu memuat deskripsi yang keempat yang ada di sini, yang muncul di situ. Iya, jadi deskripsi kan hanya, oh saya penelitian ini, oh saya ini, tulisan ini, itu saja begitu. Sehingga orang ngeceknya itu di sini, buktinya lihat di berkas gitu Pak. Saya kira misalnya
satu-satu Pak. Misalnya kita ngikuti pelatihan webinar kemarin dideskripsikan satu, kemudian pelatihan kemarin satu lagi. Tidak Pak ya? Tidak, Global Pak. aja ya. Jadi iya, jadi di deskripsi awal itu ya menceritakan secara keseluruhan, rinciannya di tabel, buktinya itu lihat di berkas, begitulah. Oh iya Pak. Iya. Makasih Pak. Ya, oke. Sudah ya? Sudah yang ini ya? Ya, turunkan lagi Pak, sedikit lagi. Itu contoh, untuk contoh saya pikir sudah, ini kan jumlahnya kan apa? Itu hanya jumlahnya saja begitu. Sudah ya? Oke, kalau sudah yang berikutnya Pak Rio. Oke Pak, lanjut. Lanjut Pak. Ini Pak Arifin, ini mau tampilkan juga yang instrumen penilaian RPP dan videonya. Kan sudah ada mereka. Udah yang saya share kemarin itu kan, yang dari pusat itu. Kalau mau di sini kan ada nilai rencana pembelajaran nih. Di rencana pembelajaran ini ada contoh RPP nih, kalau mau dilihat. Ada Pak juga ini kan juga ya, silakan. Lihat aja Pak, nggak Boleh Pak, apa-apa. boleh Pak, di-share aja Nggak Pak. apa-apa Pak. Ya Allah, baiknya Bapak. Kalau yang ini kan ada saya kirimkan di grup ketua kelas itu. Ada Iya Pak, kisi-kisi. sudah. Ada itu. Sudah. Iya. Belum dapat tapi kami Pak. Tapi ditukan lagi nggak apa-apa Pak, supaya lebih jelas Iya, lagi. kami belum dapat kok Pak. Ada yang Coba belum. ditanya ketua kelas. Matematika kayaknya Kemarin belum. Yang matematika A sudah, matematika A. Nah, matematika B belum tuh. Nanti tanya ketuanya dulu. Sudah, tapi tidak ada contoh di dalam. Iya. Muncul ya. Nah, ini. Ini RPP-nya ini. Ini RPP. Udah kayak punya aku. Pelan-pelan Pak. Lagi di screenshot. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, mungkin biar cepat dicatat aja. Berarti komponen yang pertama itu A itu kompet KI gitu. Nah, Bu, Pak. Kalau kan Ya, KI-nya kan beda-beda. Komponen yang B apa gitu. Nah. Ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Kalau untuk PAUD apakah ada Pak contoh RPP-nya Pak? Enggak Bu, di semua bidang studi contohnya seperti ini nih Bu. Inilah yang Format KD. ini Bapak-bapak Ibu. Nanti tinggal diikuti Pak, aja format Bu, ini. Bu, yang untuk PAUD sudah ada Bu. Punya saya juga sudah seperti ini, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Saya sudah pakai ini. Ya, silakan Ya, Pak Rio. sekarang kita menyamakan komponen yang akan kita buat di RPP saja. A-nya tadi kompetensi inti, B-nya Ya. KD-nya, lanjut C-nya apa, begitu kan Pak? Itu tujuan seperti itu gitu ya. Oh, ini pakai yang ABCD itu Bu, nomor ya, 22. tujuannya ABCD itu mesti jelas itu. Ya, ini Oke, sudah kami pakai ini. Iya, ya, makanya Untuk saya PAUD katakan. ya. Iya. Cereknya. Iya. Permen yang permen ya, yang nomor 22 itu standar proses. Yang nomor 22 standar proses. Permen ya itu. Permen yang undang-undang. Permen. Ini yang hanya penilaian dan proses
hasil belajar. Jadi Bapak Ibu yang terlampir itu boleh Bapak Ibu tulis, tapi lampirannya itu ada gitu loh. Jangan terlampir, lampirannya tidak ada itu. Oh, nah, bro. Ini berarti RPP yang dipakai RPP yang inovatif, Bunda. Ini yang materinya Bapak Ibu. Iya. Ini berdasarkan LKPD nampaknya ya. Ya, LKPD-nya, Pak. Ya. Ini tesnya. Jadi yang bertanya tadi dia lengkap, namanya perangkat begitu. Sudah itu? Cukup, sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Lanjut Pak Rio. Masuk kemana Pak? Yang portofolio, masih portofolio. Tadi kan baru ini, baru penelitian. Yang berikutnya ini kan yang refleksi diri. Baik. Belum. Mereka bukan. Nah. Udah dengar. Dia punya banyak dia. Ini Pak, refleksi dirinya Pak. Bukan yang ini, yang dari ini, yang di dalam akun Pak Rio itu. Oh, di dalam akun saya. Ya, yang akun yang ini, semuanya yang contoh dalam akun itu semua. Arpih, pulsa aku kelok kan? Ini ya. Ada. Silakan di screenshot Bapak Ibu. Kelihatan Pak? Belum kelihatan Bapak. Belum Pak. Belum muncul Pak Rio. Oh, belum muncul ya? Oh, sorry. Belum Pak Rio. Pikir saya sudah tak tayangin. Ini nih. Nah, ini ya. Nah, yang refleksi diri. Bapak Ibu perhatikan itu, jadi setiap bagian itu ada deskripsinya. Deskripsi yang ada itu jumlahnya sama dengan yang ada dalam tabel. Itu kata kuncinya di sana itu. Nah, ya jadi ada kegiatan refleksinya itu analisis ulangan harian, permasalahannya apa, perbaikannya apa, kemudian setelah pembelajaran tes ulang memperbaiki capaian pembelajaran. Berkasnya itu berkas ini Bapak Ibu, maksudnya berkas dari analisis soal itu gitu loh. Kemudian hasilnya. Oh iya Pak, ya Pak. Izin bertanya Bapak, Yulia Sari Pak. Iya silakan. Ya, tentang refleksi diri ini Pak. Jadi topik yang diangkat bisa saja tentang penilaian misalnya atau penggunaan media untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita ya Pak? Ya, artinya segala topik yang ada dalam proses pembelajaran silakan. Yang bisa kita angkat ya Pak ya, yang kita lakukan perbaikan. Pak Rio, Ya. bisa ditampilkan contoh yang berkas yang analisis ulangan harian Pak Rio? Berkas yang apa? Itu analisis yang daya beda, tingkat kesukaran Iya, gitu ya Pak ya. Coba kita lihat nih. Jadi ada buktinya. Jadi tidak hanya narasi saja Bapak Ibu. Bahwa Kosong Bapak Ibu kayaknya. Ya. Maaf Pak, kalau berkas kayaknya kosong di akun karena ini kan akun demo Pak. Oke, tidak ada. Oke. Jadi itu berkasnya seperti itu Bapak Ibu ya. Iya, paham Pak. Ada Karena kita juga pertanyaan?
Ada pertanyaan? Intinya setiap yang kita masukkan itu harus ada buktinya ya Pak ya. Iya. Ya, Nah, tidak hanya deskripsi saja. Assalamualaikum pertanyaan? Bapak. Ada Ya. Bapak. Ya, Ya, ini silakan. dari Reni Yusma Dewi. Itu tadi kan deskripsi tentang refleksi diri yang di kotak-kotak itu kan analisis ulangan harian Bapak. Berarti kalau misalkan analisis ulangan waktu semesteran itu juga masuk dalam refleksi diri tidakkah Pak? Bisa, bisa. Oh ya. Masuk, Bu. Masuk ya. Ya Pak, Masuk terima itu. kasih. Iya. Oke. Ada lagi yang lain? Udah bisa dipahami itu ya? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Kalau sudah ada contoh kan mempedomani kan jadi mudah gitu. Kalau sudah, saya masuk dengan yang Iya, berikutnya. sudah terbayang. Ya, pencarian informasi baru. Sudah Pak, refleksi diri Pak. Sudah. Lanjut dengan pencarian informasi baru. Nah, sama juga Bapak Ibu. Deskripsinya itu jumlahnya dengan tabel mesti sama. Misalnya Bapak Ibu kemarin ikut webinar, kan ada sertifikatnya kan? Nah, ini kan begitu. Maaf Pak, izin bertanya lagi. Silakan. Mungkin balik ke komponen nomor 1 ya Pak, yang penelitian itu. Nah, pertanyaannya apakah PTK yang kami buat kemarin itu bisa Pak untuk dimasukin Tidak ke bisa, sana Ibu. atau tidak? Tidak bisa Pak ya? Tidak bisa. Jadi begini Bapak Ibu, untuk tahun ini, saya katakan tahun ini, mungkin tahun depan tidak. Kita kan ada 4 komponen Bapak Ibu ya. 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 Ya, Pak. Tidak wajib terisi semua. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Oh, begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oleh salah satu dari empat Terima itu, kasih Pak, ya. Uni. Nomor 1 Tetapi, Terima kasih Pak Arifin. halo Ibu Bapak Ibu. Nggak ada Pak. Halo Bapak Ibu. Iya Bapak. Ya, Pak. Ada Silakan Bapak. tetapinya. Ada tetapinya ini. Tetapi tidak boleh kosong semuanya. Ya. Ya. Jadi Artinya kita pernah berhitung kemarin, Bapak Ibu tuh di A, mesti karena diberitahukan dari awal, itu kan tidak mungkin. Artinya kalau di 1 tidak ada, 2, 3, 4, ada kan ada persoalan. Iya Pak. Ya, jadi aturannya itu tidak wajib semuanya, tetapi tidak boleh kosong. Itu saja. tidak boleh Pak. Iya. Ya. Pak, siapa itu, Pak? Ada batas minimalnya nggak Pak? Berapa komponen nggak ya? Tidak ada. Dia Jangan macam-macam. 1/7 gitu Ya Bu, nggak ya. ada, cuma nomor 1 kok Pak. Artinya gini Bapak Ibu, kalau misalnya kita hanya mengisi yang webinar sama workshop dari UNIP kemarin, kita sudah terbantu sekali dari 1 komponen, ya nggak Pak ya? Gitu. Iya, itu Kalau makanya kita punya yang kemarin lain-lain kita tambah gitu. Iya, saya yakin Bapak Ibu kan punya anuninya gitu kan. Iya. Bisa dipahami ini? Iya, kalau Siapa? lihat yang di YouTube itu Bisa untuk Pak, insya Allah masalah bisa. Jangan Terima kasih, bahas Pak. LPTK lain itu. Jadi keputusan itu bukan kata saya Bu, ini dari hasil rapat koordinasi. Diinformasikan seperti itu gitu. Kalau saya tidak berani juga Bu, nanti ada persoalan kan kena saya gitu. Ini saya sampaikan berdasarkan rapat koordinasi. Jadi tidak wajib ke semuanya. Dari 4 itu, Alhamdulillah. ya, satu yang hilang tidak apa-apa begitulah. Ya. Yang Wah, ini nggak bisa lega dipahami. banget Pak dengarnya ini. Ya, Ya, Pak. ini Terima kasih. Pak. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Terus maaf Pak, bertanya Yang- lagi, kan itu kan Iya. boleh salah satu ya Pak ya. Inovasi. Bapak izin untuk bertanya skornya Pak, ada yang batasannya menanggapi. nggak Pak? Sebentar. Satu dulu. Ya, yang Bapak. Gantian. Saya Pak Ahmad Fadila Pak. Itu Ya, tadi silakan, kan Pak. kata Bapak nggak mesti semuanya terpenuhi ya Pak ya. Terus Ya. masalah skor tadi Pak, apakah ada skor minimalnya apa gimana gitu Pak? Dia skornya maksimal Pak, 7 skor maksimalnya itu. Oh, berarti Tapi maksimalnya nggak ada kan, Pak? Minimalnya tidak ada, dia maksimalnya Pak. Bagus, Pak. Yang ngerti. Jadi Pencarian informasi Bentar. baru tadi.
sebentar saya sampaikan. Kita tanya juga dulu ke mereka, mengapa angka 7 itu? Katanya, ini kan saya tidak tahu persis ya, katanya di jenjang guru, dari 3A ke 3B itu apa komponen karya ilmiah atau apa? Itu yang mesti itu 7 katanya. Kredit. Jadi analoginya di sana, mengapa 7 tuh di situ gitu. Dan jadi menurut saya tidak ada persoalan kayaknya Bapak Ibu kalau yang A itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Artinya dia mesti 3, yang mana Bapak Ibu isi silakan begitu ya. Ya, makasih Pak. Ya. Oke. Syukur alhamdulillah. Jadi tadi Ibu yang mau bertanya silakan, Ibu-ibu. Iya Bapak, saya Bapak. Iya. Tadi Bapak menanggapi yang PTK tadi, karena kurang jelas tadi putus-putus. Nah, PTK yang kita buat pada saat PPG ini bisa di-upload kan ya Pak? Tidak bisa. PTK kita itu tidak bisa. Mengapa demikian Bapak Ibu? PTK yang Bapak Ibu lakukan di dalam PPG ini kan sebuah persyaratan untuk sebuah proses. Jadi logikanya satu produk itu tidak bisa digunakan untuk 2 kali. Ya benar Pak. Ya benar. Nah, tetapi kalau ada misalnya Bapak Ibu punya PTK untuk kenaikan pangkat kemarin, baru terpakai setahun, masukkan kemari tidak apa-apa, boleh. Halo Ibu? Iya Bapak. Ya, bisa dipahami ya. Begitu juga dengan video pembelajaran ya Pak. Ya, nggak bisa dipakai yang nggak bisa karena itu kan sebagai bagian dari proses ini. Tapi kalau sebelum ini pernah ada, ya silakan aja masukkan gitu. Pak, izin bertanya Pak. Iya silakan. Halo silakan. Yang sudah diseminarkan atau bagaimana Pak? Bagaimana? Nggak dengar Bu suaranya Bu. Untuk PTK itu Pak, apakah harus yang diseminarkan atau bisa yang belum diseminarkan Pak? Oh, perasaan ibu-ibu. Baca panduan ada Bu. Lanjutkanlah pula, jadi laklak. Beda-beda itu Iya, nilainya. jadi Kalau sudah yang diseminarkan sudah itu nilainya nilainya sekian, cuma yang Bapak belum Ibu sekian. mesti hati-hati. Panduan ada itu. Mesti hati-hati. Itu kan ada pengesahan Bu. Pengesahan, saya tidak tahu kalau di sekolah itu yang mengesahkan bahwa itu penelitian Bapak Ibu itu kan kayaknya tidak cukup kepala sekolah itu. Nanti ketika dinilai oleh penilainya itu kan akan jadi bukan masalah nilainya mungkin akan berkurang. Ya dulu ketika kita pernah PLPG itu minimal itu oleh oleh kepala dinas, karena tidak bisa dibuat saya punya PTK seperti itu kan jadi persoalan nanti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada, kan sudah saya sampaikan dari awal itu tidak masalah begitu. Pak, terima kasih banyak Ya, Pak. iya, oke. Bisa dipahami untuk yang pencarian informasi baru ini? Bisa Bapak. Ya, Oke, Bapak bisa. Kalau sudah, saya akan masuk ke yang ini, yang terakhir yang menghasilkan inovasi ini. Silahkan Pak. Sama juga, itu ada deskripsi. Jadi deskripsi itu jumlahnya mesti sama dengan yang ada dalam tabel itu saja. Dilampirkan apa begitu. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu itu untuk inovasi itu yang paling mungkin Bapak Ibu lakukan itu adalah apa kemarin saya bilang menyusun LKPD untuk 1 semester ya. LKPD 1 semester, iya Pak, LKPD 1 semester. Iya, udah terisi berarti. Dia kan nggak perlu 2 atau 3 gitu ya. Ya Pak. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya Dian Pak dari PGSD. Tadi kan kata Bapak tidak harus keempat komponennya terisi kan Pak. Nah nanti ketika pengisian di aplikasi ini berarti dikosongkan saja di sana Pak. Tidak usah ada deskripsi seperti itu Pak. Ya kalau tidak ada ya tidak diisi Bu. Oh tidak usah diisi, tidak usah ditulis deskripsi berarti itu kan Pak. Bisa. Oke. Makasih Pak. Yuk. Pak izin bertanya Pak. Ya silakan.
Terkait yang karya inovasi ini tadi kan, misalnya saya itu kan bikin poster gitu kan Pak ya, terus saya publikasikan ke koran. Nah itu nanti untuk bukti atau berkas yang diuploadnya itu nanti seperti apa ya Pak? Saya tidak ingat apakah poster itu masuk bagian dari inovasi itu. Kayaknya tidak, kayaknya. Oh gitu ya. Ya, Ibu baca kan sudah pernah di-share awal-awal itu. Perasaan saya tidak kalau poster itu. Dia lebih pada media, ada media sederhana dan sebagainya. Modul, atau kemudian ya silakan perangkat pembelajar apa? Kalau Media, kayak tutorial kayak gitu Pak, peraga, bikin kayak tutorial. gitu loh Pak. Bagaimana Bu? Bagaimana Pak? Kalau kayak video tutorial kayak gitu masuk nggak Pak? Kalau video kayaknya masuk Pak itu Pak. Cuma tinggal dilihat dia ini termasuk sederhana atau apa, itu waktu, durasi waktunya Pak. Kalau misalnya 15 itu sederhana, kalau 20 itu kompleks soal saya itu. Saya tidak hafal persis itu Pak. Bapak bisa lihat di pedoman, itu kan sudah diberikan pedoman dengan Bapak itu. Ya? Ya, baik Pak. Ya, kalau ada silakan Yang dimasukkan paling- saja gitu. Tidak ada persoalan. Yang sederhana aja teman-teman, modul LKPD itu kan kita buat gitu. Itu pasti udah terisi punya kita kalau kita buat. Bapak nanya sebentar Pak. Ya, silakan. Mengenai LKPD tadi itu Pak, yang pengesahannya itu Pak, apa mesti seperti yang tadi di atas tadi harus kepala dinas atau sekolah aja apa gimana Pak? Kalau LKPD juga kepala sekolah saja Pak. Tapi itu kan ada tanda tangan metra ya Pak. Itu kan ada di sana itu, bawah ini benar Bapak yang buat begitu loh. SPTJM ya Pak. Ya, Kalau dari MGMP Pak? Bagaimana Pak? MGMP. Kalau dari MGMP? Silakan, tidak apa-apa. Tanda tangan saja ketua MGMP, kemudian kan ada apa? KKS Pak atau apa? MKKS apa? Kepala sekolah itu. Iya, KKS. Ya, mengetahui itu tidak apa-apa. Artinya ada legalitas gitu Pak. Jadi ketua MGMP-nya kemudian ada KKS, tidak apa-apa. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan Bu. Itu modulnya per materi, per bab ya, bukan per tahun atau per semester? Ibu punya modul Bu? Punya Pak. Seperti apa Ibu punya modulnya itu? Modulnya punya saya per semester Pak. Ya masukkan aja per semester Bu. Enggak apa-apa, enggak seperti yang contoh ini kan per bab ini. Enggak apa-apa, masukkan aja. Kalau per semester mungkin nilainya lebih besar. Karena saya tidak hafal dengan ini, Bu. Tidak hafal dengan nilainya. Minimal gitu. satu Ya. semester. Di pedoman itu ada bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau modul 1 semester nilainya berapa? Modul yang digunakan sekolah nilainya beda dengan modul yang digunakan kabupaten gitu. Digunakan kalau MKKS sudah jelas kabupaten pasti kan gitu. Pak MGMP itu udah beda ya gitu. Ketika kita Coba buat sekolah. disesuaikan dengan pedoman. Saya kan tidak hafal juga Pak Ibu itu, ya. Saya tidak hafal Iya, ininya. betul, Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah bisa dipahami ya? Sudah disimpan ini ya, anunya, contohnya gitu ya, untuk deskripsi dan refleksi ya. Tidak ada lagi yang bertanya? Halo Pak, ini Ulfa Halo? Pak. Ya, silakan Bu. Ini Bu Ulfa dari PAUD ya Pak, mau tanya kan contohnya kita buat APE itu Pak, alat peraga. Jadi untuk pembuktiannya itu kita berupa foto atau video video ketika kita menggunakan alat peraga itu Pak. Video ketika menggunakan itu Bu. Dan Ibu mengatakan bahwa itu memang Ibu yang yang buat dan di atas metra itu pernyataannya itu. Untuk yang inovasi Iya. baru itu semua Jadi seperti ketika itu. kita video menggunakan alat peraga tersebut ya Pak ya. Iya. Iya. Baik Pak, Termasuk terima kasih ini, Pak. Kalau tidak Ya? salah saya termasuk deskripsinya itu, deskripsi penggunaannya seperti apa begitu loh. Iya, iya Pak, Iya. iya betul, iya. Oke. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Sama. Ada lagi Bapak Ibu? Ini ngupload video yang mungkin itu nggak di YouTube lagi Pak, tapi di Google Drive itu. Ya nanti Pak Sabdi yang akan menyampaikan. Ya. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, kesempatan Maaf Pak, mau Ya. tanya Pak, satu saja Pak. Untuk yang kan kalau kita membuat video pembelajaran itu kira-kira berkasnya bentuknya seperti apa ya Pak?
Maksudnya berkasnya Berkas gimana? video. Maksudnya kan di sini kita mengupload, maksudnya di sini ada seperti yang di situ bilangan berpangkat kelas 7 itu video pembelajaran. Ya, Kemudian berkasnya itu apa berupa LKPD dari pembuatan dari video itu atau perangkat-perangkat video itu atau gimana, Pak? videonya itu, Bu. Videonya yang tentang itu gitu. Ya. yang di-upload Video videonya tentang- saja. Iya, videonya saja. Videonya saya berarti bukan termasuk perangkatnya kan, Pak? Maksud videonya aja gitu ya, Pak ya? Iya, videonya saja itu. Iya. Linknya Terima kasih kan, banyak, Pak? Pak. Gitu. Ya. Media videonya. Kalau di YouTube mungkin linknya. Iya, link, itu kan linknya itu kita. Ah, ya, ya. Sudah Bapak Ibu? Baik, Pak. Terima kasih. Pak, lanjut, Pak. Iya, silakan. Halo Pak Hamzah, silakan. Halo? Ada lagi? Halo Bapak Ibu? Ya. Ya Pak. Iya Bapak, silakan dilanjutkan Bapak. Ya, kalau tidak ada Bapak Ibu. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Kita minta kepada Pak Rio untuk memaparkan Iya, video, Pak. bukan video. Sebenarnya udah di-share juga itu kepada Bapak Ibu rambu-rambu untuk penilaian video pembelajaran. Ya. Nah, dipersilakan Pak Rio. Baik, terima kasih Pak Arifin. Baik Bapak Ibu ya, sebenarnya Bapak Ibu sudah punya rambu-rambu ini. Saya hanya akan menjelaskan sepintas saja, hanya mengingatkan apa saja yang mesti Bapak Ibu persiapkan dalam pembuatan video gitu ya. Ini ada instrumen penilaiannya. Jadi kegiatan yang akan dinilai itu pertama guru mengondisikan kelas gitu ya. Mungkin bisa catat aja Bu ya. Jadi ini harus ditampilkan di dalam video pembelajaran biar kita cepat karena ada Pak Sabdi. Pak Sabdi itu yang lebih penting nanti. Guru memotivasi siswa melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran indikator, menyampaikan pentingnya. Bapak Ibu sudah membaca semua ini saya rasa. Jadi kita yang penting-penting saja seperti ini garis besar kegiatan pembelajaran sudah ada di bagian-bagian akhir itu yang mungkin masih belum familiar ke Bapak Ibu. Ini yang mengecek kemampuan awal siswa. Nah ini guru mesti menunjukkan pemahaman materi secara benar gitu ya. Nah ini ada rentang nilai yang akan dilakukan oleh penilai nanti. Guru mendemonstrasikan keterampilan secara benar, menunjukkan perilaku positif terhadap materi pembelajaran. Ini harus beruntun gitu ya, dan terpadu. Ini mungkin yang lebih kaitan lebih erat ini di PGSD ini secara terpadu, karena dia tematik nanti. Ini relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Jadi dalam artian ini bisa Bapak Ibu mengambil contoh-contoh itu yang kehidupan yang dekat dengan kehidupan peserta didik gitu ya. Misalnya yang tinggal di Bengkulu kan mungkin kalau untuk mengukur kecepatan jangan mengukur kecepatan kereta api gitu ya. Karena peserta didik kita mungkin tidak semuanya pernah melihat atau menggunakan transportasi jenis kereta api. Mungkin bisa menggunakan yang dengan kehidupan nyata siswa. Ini penerapan TIPEK yang sering kita gunakan dalam pembelajaran selama PPL dan pengembangan perangkat. Ini akan diamati juga. Ini sesuai sintaks model atau metode strategi yang dipilih harus sesuai dengan materi yang kita gunakan. Ini penilaian ya. Ini kegiatan penutup. Nah, oke ya, ini kegiatan penutup, ada tindak lanjut sebagainya sama. Nah, yang di halaman selanjutnya ini yang terbaru. Nah, ini guru mesti menampilkan wajah yang ceria. Jadi walaupun keadaan Bapak Ibu lelah ketika UKIN nanti, lelah, cemas, nervous, tidak percaya diri, tapi tetap menunjukkan wajah yang ceria gitu ya. Ini seperti video PPL berarti Pak ya? Iya Pak, seperti PPL itu Pak. Jadi guru memberikan perhatian pada siswa, harus Bapak tunjukkan. Maksudnya apa yang ada di sini, apa yang ada di kisi-kisi ini mesti Bapak tunjukkan dan tekankan dalam video pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Guru menampilkan keserasian berbusana. Nah dari sini kan kita bisa mengamati bahwa video yang diambil itu adalah video full body.
full utuh Bapak Ibu mengajar. Jadi bukan hanya gambar muka, wajah Bapak Ibu duduk saja, bukan. Sampai ke alas kaki pun dia akan melihat keserasian berbusana Bapak Ibu guru gitu ya. Kalau pakai Zoom gimana itu, Pak? Apa Bu? Iya. Kan tidak, Kalau pakai kan, Zoom? Ibu, kalau Zoom kan tidak mesti Ibu duduk ngadap laptop terus Ibu. Walaupun mengajar pakai Zoom, Bapak Ibu tetap juga mesti menggunakan media bantu lainnya. Kan Bapak Ibu kan harus menunjukkan kemampuan itu tadi Bu, kemampuan mula kelas. Masa Ibu duduk terus ngadap laptop, apa bedanya dengan Bapak Ibu mengajar menggunakan WhatsApp? Kalau hanya Zoom duduk saja. Jadi hendaknya Bapak Ibu berdiri, mencari posisi kamera yang pas. Kan di pengembangan perangkat, di materi pengembangan perangkat kan sudah diajarkan bagaimana mengambil gambar dalam sebuah perekaman video pembelajaran. Iya Pak, maaf Pak, kemarin tuh untuk PAUD kami tuh di-share tentang video yang sudah dipakai referensi pas penyegaran UKIN dengan Bu dosen kan. Kemarin kami sudah dibagi seperti itu contohnya gitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Kita langsung dulu ya. Berikutnya guru menginspirasi dan memotivasi peserta didik. Poin ke B ada berwibawa. Jadi guru bertutur kata yang santun dan artikulatif gitu ya. Jadi jelas ya artikulasinya. Guru berperilaku yang disegani. Jadi harus menunjukkan kewibawaan nanti gurunya. Guru berpenampilan diri yang tenang. Jadi jangan terlihat grogi. Apalagi ketika Bapak Ibu menjelaskan. Ketika memegang alat tulisnya jatuh karena Bapak Ibu gemetar. Mohon ditahan ya ketika ujian UKIN ini. Guru berperilaku yang adil dan objektif. Nah, dan poin C, tegas. Guru memberikan tanggapan kepada siswa, jadi ini bentuk penguatan ya. Guru menampilkan rasa percaya diri. Guru berbicara dengan tegas. Nah, ini yang guru penuh panggilan jiwa, guru yang mempesona itu ya. Guru berpenampilan sigap, menampilkan ekspresi antusias dalam pembelajaran. Guru tulus ikhlas memberikan bantuan kepada siswa. Nah, ini penilaian yang samaptanya. Guru berpenampilan bugar gitu ya. Guru berpenampilan bugar. Berikutnya guru berpenampilan yang ramah. Guru juga suka menolong kepada siswa. Guru berempati kepada siswa. Oke, hanya 18 komponen di kegiatan yang B. Itu yang akan diamati apa-apa saja yang akan dinilai di kegiatan video pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan gitu ya. Bapak nanya sedikit Pak. Ya, silakan Bapak. Tadi saya agak terlambat masuk tadi. Ini untuk materinya kita tentukan apa sudah ini apa? Pilih sendiri Pak ya? Materinya sesuai dengan tanggal yang akan dilaksanakan UKIN Pak. Di jadwal tadi Pak. Jadi Bapak Ibu materinya sesuai dengan kelas real, sesuai dengan kurikulum dan silabus pada satuan pendidikan masing-masing. Nanti bisa ke teman yang sudah gabung lebih dahulu Pak ya. Iya. Baik, maaf Bapak Pak, Ibu. Pak Rio. Ya. Ingin memastikan aja pada saat kita membuat video pembelajaran ini kan memang benar yang di dalam waktu pembelajaran itu hanya kita dengan murid kan Pak, tidak ada dosen atau penguji di situ. Itu bagaimana Iya. Pak? Iya, benar Bu. Tidak ada dosen, tidak ada penguji. Jadi memang pure yang dalam kelas adalah Guru ibu dan dengan siswa ya? peserta didiknya. Iya. Oh iya, terima kasih Pak. Iya. Rio mau nanya sedikit Pak Rio. Iya Pak, silakan Pak. Ini masalah untuk kita kan di muka-muka udah luring Pak, cuman untuk seragam anak itu memang anak-anak itu dari semenjak luring itu nggak boleh berseragam Pak, itu gimana Pak ya? Apa mereka memakai kaos olahraga gitu, jadi memang nggak boleh berseragam, itu kesepakatan bersama gitu Pak. Baik Pak, kalau masalahnya itu nggak apa-apa Pak. Sama Jadi dengan jumlah yang siswa ya Pak dinilai ya? itu adalah penampilan gurunya Pak, bukan Oh iya pakaian. Pak. Oh gitu. Terima kasih Pak. Sama. Ya Pak. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu? Baik ya, saya rasa ini tidak terlalu sukar untuk dipahami. Juga Bapak Ibu sudah punya file kisi-kisi UKIN-nya.
Mungkin ini yang Kami penting belum punya loh, Pak. materi dari Pak Safdi. Pak Safdi. Halo Pak Rio, Pak Rio. Iya Pak Rio. Arifin. Iya Pak. Ada yang ingin saya sampaikan sedikit Pak Rio. Apa Pak? Silakan Pak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Rio kan sudah menyampaikan apa-apa saja yang akan dinilai di dalam video pembelajaran. PPL, UKIN itu sebenarnya ya. Jadi tolong Bapak Ibu perhatikan betul ketika mengedit. Ya, ketika mengedit itu perhatikan betul, jangan sampai nanti sesungguhnya Bapak Ibu itu ada pas diedit itu hilang barang itu gitu kan. Tentu tidak bisa dinilai itu. Jadi itu betul yang saya minta. Kemudian ada pengalaman saya dengan teman di gelombang 4. Dia ini mengajar ya, mengajar daring sebenarnya, luring. Dia mengajar luring. Di dalam rekamannya itu dia menggunakan video pembelajaran. Akhirnya sepanjang pembelajaran itu memutarkan video pembelajaran tentang pembelajaran itu gitu, bukan tentang dia. Dia hanya menyatakan bahwa anak-anak hari ini kita akan belajar ini, nah sekarang perhatikan video pembelajaran ini. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Itu udah saya temukan itu. Jangan sampai Bapak Ibu menggunakan media itu, Bapak Ibu hanya menyampaikan bahwa coba perhatikan penjelasan dari video pembelajaran ini. Bapak Ibu tidak mengapa-ngapa. Jadi video pembelajaran itu yang menjelaskan gitu. Jadi daring itu Pak, aja dari Ya, itu ya, jadi tolong bukan tidak boleh. Jadi itu hanya pelengkap saja. Bahkan Bapak Ibu sangat dianjurkan apakah itu dengan daring selain dari menggunakan media asli, media apa ya? Saya gunakan istilah media aslinya itu diprioritaskan gitu ya. Jadi saya juga kaget gitu kok bisa guru ini dia tidak ngajar, hanya jadi pengantar saja, siswanya itu belajar melalui video pembelajaran gitu. Jadi sekali lagi mohon jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan video, sebelum Bapak Ibu itu mengirim, coba dicoba terlebih dahulu suaranya, karena saya di kelompok 4 itu dari 12 orang yang review dengan saya, itu 9 orang tidak bisa didengar, bukan tidak bisa didengar, tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka videonya. Jadi pastikan betul kalau misalnya tidak bisa dibuka itu kan udah rumit itu. Ya. Jadi pastikan betul oleh Bapak Ibu sebelum mengirim itu dicoba terlebih dahulu suaranya itu iya, kemudian gambarnya juga muncul begitu. Itu mungkin Pak Rio penambahan dari saya. Lanjutlah dengan Pak sama Yudi. Bapak izin bertanya, Pak. Iya. Iya. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Silakan, Bu. Ya. Ini Pak, untuk video pembelajarannya, apakah harus daring, Pak? Kan kemarin ketika PPL itu saya daring gitu. Apakah video pembelajaran yang sekarang harus daring gitu ketika memang sekolah sudah mengadakan luring atau harus sinkron dengan yang kemarin, Pak? Jadi begini, Bapak Ibu itu kalau sekolahnya sudah luring, silakan luring begitu. Karena dia kan garis miring gitu. Luring, daring, atau imajiner gitu. Iya, artinya nggak harus sama dengan PPL-nya kemarin, Pak ya? Boleh kalau Enggak, sekarang luring, Pak? Sudah disampaikan bahwa karena perubahan status, selama ini kita cerita tentang daring, ternyata orang sudah luring, dia pakailah luring gitu. Oh gitu, iya. Terima kasih, Bapak. Yo. Sesuaikan dengan kondisi sekolah gitu Pak ya. Ya. Silakan Pak Rio. Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan. Ini tentang siswanya apakah satu kelas gitu ya Pak ya? Baik Bu, kalau untuk jumlah siswanya tidak ada ketentuan Bu. Kalau Ibu pun menggunakan siswa imajiner, itu juga kira-kira saja berapa orang siswa yang akan Ibu libatkan. Nah kalau di kelas, di sekolah kan sekarang kan ada juga penjadwalan. Karena sudah luring kan, mungkin hanya sebagian yang masuk jam sekian, kelas ini hanya masuk sekian. Tapi kalau luring, biasanya udah hampir satu kelas masuk gitu ya. Nah kalau Ibu siswanya daring, ya mungkin bisa dipilih siswa yang bisa dalam artian mengikuti pembelajaran secara daring secara full selama rekaman itu berlangsung. 852. Gitu ya Bu ya. 383. Oke Pak, makasih. Nih Pak Sardi sudah hadir. Pak Rio, Ya, Pak. Bu.
Tanya Ya, Bu. dulu. Berarti Pak Rio, kalau untuk siswanya ini, kalau misalnya dia untuk daring ini kan Pak, kalau seperti saya sekarang nih Pak ya, selama PPL itu saya selama daring itu hanya menggunakan 5 orang siswa saja gitu, karena terganggu jaringan, kemudian anak-anak itu banyak yang belum punya Android atau jaringannya itu belum sampai ke tempat mereka gitu kan Pak ya. Jadi Ya, Bu. boleh nggak tuh pas UKIN-nya itu hanya 5 orang gitu Pak, pas Boleh, Bu. daringnya? Boleh, Bu. Dengan catatan Ibu bisa menunjukkan semua kisi-kisi penilaian UKIN itu terhadap 5 siswa itu, Bu. Boleh saja. Oh, gitu. Assalamualaikum Pak Rio, izin bertanya. Oh iya, Oke, Bu. terima kasih Pak. Sama-sama. Menegaskan kembali, itu kan terkait dengan kesiapan siswanya, akhirnya itu dari PPL 1 sama PPL 2 ini, saya mengalami kendala, sehingga kemungkinan untuk UKIN itu akan luring, tetapi anak-anak tadi kan boleh ya tidak memakai baju seragam karena kebijakan sekolah. Seperti itu boleh ya Pak ya? Hanya Boleh, Bu. menegaskan saja. Iya. Boleh, Bu. Soalnya Boleh, Bu. Oke. Boleh ya Pak ya? Boleh, Bu. Oke. Boleh. Terima kasih Pak. Ya, Bu. Halo Baik. Pak, berikutnya Pak. Halo Pak. Iya, iya, Pak. Silakan, Pak. Ya maaf Pak, baru bergabung Pak. Ya. Ya mungkin tadi sudah banyak dijelaskan Pak, tapi karena saya baru bergabung, ini ada beberapa pertanyaan Pak. Apa, Jadi Pak? masalah yang pertama, masalah RPP yang bakal digunakan pada saat UKIN itu Pak. Jadi apakah kami boleh menggunakan RPP yang saat PPL kemarin atau harus buat RPP baru gitu Pak? Buat RPP baru, Pak. Oh, RPP baru ya? Ya. Enggak. Ya. Kemudian masalah ini Pak, masalah durasi videonya berapa itu Pak? 30 sampai 40 menit, Pak. Mungkin hal teknis itu mungkin Bapak bisa lihat di kisi-kisi yang sudah kami bagikan, Pak ya. Iya. Oke. Oh ya, terima Baik. kasih Pak. Maaf. Oke, Ya, Pak. sama-sama, Pak. Siap. Nanti bisa berbagi informasi dengan teman, Pak ya. Pak Safdi. Iya, ya. Pak Safdi. Ya, Pak Rio. Oke, Pak Safdi. Mungkin Pak Safdi bisa menjelaskan teknis untuk upload videonya, channelnya apa, terus cara pendaftaran UKIN-nya gimana. Silakan Pak Safdi. Terima kasih Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Angkatan 1 yang saya hormati dan Bapak Ibu panitia. Kita di tanggal hari Rabu selesai ya PPL-nya. Jadi kita akan masuk ke jadwal UKIN. Jadwal UKIN telah disampaikan oleh Pak Rio tadi melalui share layar ya, berbagi layar. Jadi untuk persiapan kita ke UKIN ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Jadi, Pak Nanda jika ada yang tertinggal dimohon ditambahkan ya. Yang pertama adalah aplikasi untuk mengunggah semua produk. Jadi semua produk UKIN ya. Produk UKIN itu apa saja? Portofolio, perangkat pembelajaran untuk ujian, bukan yang 3 kemarin, karena sudah expire yang 3 itu, karena minggunya sudah berbeda, di luar minggu PPL. Jadi mungkin tidak akan muncul lagi pertanyaan kalau saya jelaskan seperti itu. Kemudian video. Karena apa? Kita UKIN tidak seperti Kompre. Kompre itu namanya sinkronus. Kita UKIN secara asinkronus. Jadi video telah kita buat sebelumnya. Dalam aturan itu 4 hari sebelum jadwal kita dapat. Contoh, kalau Kompre kemarin ada yang hari Sabtu, ada yang dapat hari Senin ya. Angkatan 1 itu Senin, Sabtu, dan Senin. Nah, di dalam aturannya itu 4 hari sebelum, sesuai dengan jadwal yang ditampilkan Pak Rio tadi, kita minimal paling lambat telah mengunggah semuanya. Mengunggah apa tadi?
portofolio, perangkat. Saya nyebutnya bukan RPP ya, perangkat. Apa bedanya itu? Perangkat itu mulai dari RPP, bahan ajar, LKPD, media, evaluasi, 5 komponen. Jadi supaya tidak salah persepsi ya, tidak salah konsep apa yang dimaksud. Jadi perangkat. Perangkat itu kalau dia berbentuk, ada yang berbentuk video, jadi nanti kita cek, karena aplikasi sampai hari ini itu belum muncul. Saya pernah cerita ya, sering lah cerita ya. Aplikasi itu munculnya sesaat setelah dia dibutuhkan ya. Versi orang pusat gitu ya. Jadi saya sudah telepon, hari Selasa dibuka pendaftaran katanya. Hari Rabu sudah bisa mengunggah. Gitu ya. Tapi nanti kita cerita itu. Kita cerita yang 3 dulu. Jadi persiapkan, ya tentu kita tidak harus menunggu dibuka dulu baru unggah kan. Baru bekerja maksud saya. Tapi semuanya sudah dipersiapkan. Perangkat sudah ada. Setelah ada perangkat, sudah dapat jadwal di kelas. Kemudian dilakukan perekaman. Kemudian dilakukan editing. Ya, sehingga komponen-komponen yang akan dinilai. Tadi Pak Rio telah menyampaikan RPP itu apa saja yang dinilai. Tentu dari situ kita bisa berpikir ya, kalau ini saya hilangkan, tentu nggak dinilai sama penguji. Kalau tidak dinilai, berarti nilainya paling rendah ya. Jadi tentang apa yang ditanya di sana, yang akan dinilai, tentu harus kita munculkan. Jadi berdasarkan itulah, Bapak Ibu bisa mengedit video. Berdasarkan itu pula lah, kalau mau melihat RPP bagaimana dan bahan ajar sampai ke evaluasi bagaimana, tentu melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu ditampilkan tadi ya, itu sudah ditampilkan. Kemudian portofolio tentu barang itu sudah ada, Bapak Ibu tinggal markup, menuliskan. Deskripsi yang ada di atas tadi itu tentu karena barangnya ada yang akan dilampirkan, tentu kita ceritakan, kita deskripsikan. Karena kalau di dalam tabel itu kan tidak ada deskripsinya, hanya ada apa kegiatannya, kapan dilakukan, siapa yang melakukan, tergantung dari 4 komponen ya, karena pertanyaannya berbeda-beda juga. Kemudian tempat mengupload berkas. Kalau bagi kami penguji ada tempat memasukkan nilai. Tentu deskripsinya kita letakkan sebelumnya. Tapi kita belum lihat aplikasi ya, karena aplikasi belum muncul. Karena angkatan 1 adalah angkatan yang pertama ya, yang melihat semua aplikasi, mulai dari F1 sampai ke F7 ya terakhir kemarin ya, itu semuanya adalah orang yang pertama. Atau bahasa kerennya adalah kelinci ya, kelinci percobaan ya. Kelinci percobaan. Ya. Kemudian dari semua itu sudah selesai, jadi bisa kalau bahasa Bengkulu itu diguyur ya, sudah bisa dikerjakan. Tinggal lagi nanti memindahkan ke aplikasi. Aplikasinya sepertinya itu tidak muncul di LMS. Kemarin kan semuanya muncul di LMS. Kenapa? Karena LMS dengan aplikasi UKIN yang dalam hal itu dalam UKM PPG itu adalah 2 instansi yang berbeda. LMS berada di GTK, UKM PPG berada di PNU UKM PPG, Panitia Panas UKM PPG. Dia tersendiri di luar, independen. Akibatnya kita akan melakukan pendaftaran ke aplikasi UKM PPG nanti ya. Kita akan saya matikan ya. Melakukan pendaftaran. Pendaftaran itu sampai hari ini belum ada kejelasan apa saja yang mau dilampirkan dalam pendaftaran. Tapi yang biasa tahun lalu, yang pertama
foto. Foto adalah foto untuk sertifikat. Jika Bapak Ibu akan diberikan sertifikat. Tentu diberikan setelah dinyatakan lulus. Artinya foto yang diberikan adalah foto resmi. Gitu ya. Oke. Kedua, biasanya, ini biasa karena semuanya belum ada informasi ya. Cuman karena Pak Arifin meminta supaya peserta ini lebih cepat bersiap diri, jadi dikejar hari ini gitu ya. Kalau saya justru stres sebenarnya karena belum ada barangnya, kita sudah harus cerita ke peserta gitu ya. Kemudian KTP biasanya itu, supaya jelas ini siapa dan akan diberikan siapa, gitu ya, jelas KTP-nya. Kalau ijazah dan lain-lain biasanya dia ngambil dari SIM PKB. Kemudian yang ketiga, apakah orang ini eligible? Apakah orang ini dinyatakan lulus dari PPG? Tentu yang ditandatangani oleh dalam hal ini Pak Arifin ya, koordinator. Jadi nanti kami akan memberikan surat keterangan namanya, surat keterangan melalui staf Mbak Maya nanti menuliskan daftar nama siapa yang bisa mengikuti UKM PPG. Janjinya, tadi saya telepon sebelum kita mulai tadi, karena mereka libur juga. Janjinya hari Selasa itu sudah bisa mendaftarkan diri. Rabu aplikasi dibuka. Ya. Kemudian dia juga minta bahwa Bapak Ibu terdaftar di kampus. Bukti terdaftar di kampus ada MPM. Kita nyebutnya di Bengkulu, di UNIP ya, MPM. Di beberapa tempat ada yang NIM ya. Di beberapa tempat ada yang istilahnya BP. Kita nyebutnya MPM. MPM, Bapak Ibu nanti akan dibagikan juga. Rasanya belum dibagi ya, belum rasanya. Akan dibagikan. Dan Bapak Ibu juga harus mencek ya, keberadaan Bapak Ibu terdaftar atau tidak di kampus itu dengan melihat di PD Dikti. Istilahnya PD Dikti ya, online, pangkalan data. Caranya lihat di Universitas Bengkulu, lihat di Prodi PPG. Lihat di Prodi PPG. Bukan di Prodi di saat S1 ya. Andaikan ada alumni, bukan di saat S1, tapi di Prodi PPG. Di sana akan ada nama Bapak Ibu lengkap dengan data-data yang telah diberikan saat daftar ulang dulu. Saat daftar ulang. Kan sudah ada beberapa juga admin yang memberikan meminta konfirmasi untuk beberapa data yang kami anggap ada perbedaan. Tapi kami tidak bisa nyebut data itu pasti benar dari Bapak Ibu karena Bapak Ibu yang punya ya. Jadi kami hanya memasukkan yang ada di pendaftaran kemarin, daftar ulang. Nah, dari itu jika Bapak Ibu sudah ada di dalam PDDikti, berarti sudah eligible, sudah bisa masuk ke UKM PPG karena syarat-syaratnya seperti itu. Karena kita pernah punya masalah dulu di PDDikti data tidak bisa masuk, akibatnya peserta tidak bisa mendaftar UKM PPG. Jadi pengalaman pahit bagi kami ya. Tapi mudah-mudahan berdasarkan informasi yang terakhir, kita sudah memasukkan semuanya di PDDikti. Silakan Bapak Ibu